terima kasih. Sekarang kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Untuk itu kepada kelompok penyangga saya berikan waktu untuk tanya. Memberikan pertanyaan pada presenter pertama, yaitu apa perbedaan metode eksak dan rumus putar? Baik, saya akan menjawab dari penyangga yang pertama, itu apa perbedaan antara metode eksak dan metode rumus putar. Secara umum, kalau metode eksak itu kita bisa gunakan kalau fungsi atau kasus yang kita gunakan itu solusinya bisa kita dapatkan secara pasti, dan di metode eksak ini itu solusinya itu sudah pasti dan sudah tepat itu secara analitik. Dan di metode eksak ini kita bisa menggunakan rumus-rumus matematika yang sudah kita ketahui, misalkan rumus integral dan sebagainya. Tapi kalau di metode eksak ini kita akan mengalami kesulitan kalau kita menemukan kasus yang solusi eksaknya itu sukar untuk kita temukan atau sulit kita kerjakan begitu. Jadi kita bisa menggunakan metode rumus putar. Dan metode rumus putar itu adalah pendekatan numerik dan hasilnya itu juga sudah pasti, hanya merupakan pendekatannya saja, bukan hasil yang pasti. Jadi metode rumus putar ini cocok digunakan kalau kita menemukan kasus yang atau masalah yang hasilnya itu sulit untuk kita temukan secara eksak begitu. Makanya kita bisa menggunakan metode rumus putar. Dan dalam PBL kami di situ, kenapa kami bisa lihat hasilnya sama, karena antara metode eksak dan metode rumus putar, karena fungsi yang kami pakai di dalam laporan kami itu fungsinya masih sederhana, yaitu T kuadrat, sehingga hasilnya itu masih sama begitu. Sehingga kalau mau kita menemukan kasus atau masalah yang lebih sulit, kita bisa menggunakan metode rumus putar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai metode rumus putar yang digunakan pada integral tentu, apakah bisa juga digunakan pada integral tak tentu? Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga kedua. Jadi metode rumus putar itu tidak dapat digunakan pada integral tak tentu karena tidak memberikan hasil fungsi umum. Jadi hanya nilai numerik pada titik tertentu. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada presenter ketiga. Dari penjelasan temannya, di bagian kesimpulan itu mengatakan bahwa hasil dari langkah 1 dan langkah 2 itu sama. Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang sama itu hasilnya atau hanya cara menyelesaikannya saja? Soalnya dari hasil yang kami lihat itu berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga ketiga. Di mana pertanyaannya mengatakan mengapa saya mengatakan bahwa hasil dari langkah pertama dan langkah kedua itu sama, sedangkan yang dilihat oleh penyangga itu hasilnya berbeda. Nah, sebenarnya yang saya katakan hasilnya sama di sini bukan hasil penyelesaian dari langkah 1 dan langkah 2, tapi yang saya katakan sama adalah hasil penyelesaian dari penggunaan metode eksak dan juga hasil penyelesaian dari penggunaan metode rumus putar. Nah, di mana kesimpulan saya sebenarnya adalah penggunaan metode rumus putar hasilnya itu akan sama dengan penggunaan metode eksak, di mana hasil yang kami dapatkan pada soal ini adalah 0,3333. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk presenter 4. Mengapa pentingnya untuk mengevaluasi galat maksimum dalam pendekatan numerik yang dilakukan? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga keempat. Jadi pentingnya mengevaluasi galat maksimum dalam pendekatan numerik, yaitu ada beberapa alasan utama. Yang pertama, validasi hasil atau memastikan bahwa solusi numerik mendekati solusi eksak atau solusi yang dianggap benar. Yang kedua, memberikan wawasan tentang perilaku solusi numerik dari potensi masalah dalam perhitungan. Yang ketiga, memastikan bahwa metode numerik yang digunakan memberi hasil yang dapat diandalkan dan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya pertanyaan kepada presenter kelima. Jika dimisalkan nilai galat pada hasil itu berbeda, maka bagaimana cara mengambil kesimpulan akhir dari penyelesaian tersebut? Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan kelima. Jika misalkan nilai galat yang dihasilkan itu berbeda, maka bagaimana cara kita mengambil kesimpulan akhir dari penyelesaian tersebut?
karena pada soal kami itu disuruh untuk menentukan nilai galat maksimum, maka jika setiap nilai galat yang kita peroleh berbeda, maka kita tinggal lihat nilai setiap galat yang terbesar. Maka kita peroleh nilai galat maksimumnya. Selanjutnya pertanyaan untuk presenter ke-6. Mengapa pemilihan ukuran mesh spasial penting dalam penyelesaian soal tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga ke-6. Mengapa pemilihan ukuran mesh spasial sangat penting dalam menyelesaikan soal tersebut? Ukuran mesh sangat penting dan sangat mempengaruhi galat karena efisiensi dalam metode numerik, dan juga dapat menentukan akurasi solusi, mempengaruhi konversi metode, menyeimbangkan antara akurasi dan efisiensi komputasi, dan juga menghindari galat numerik tambahan. Sekian jawaban dari kelompok kami, terima kasih.